Shalom. Shalom. Beriman di tengah krisis kehidupan. Itu tema kita. Tentu beriman berarti percaya berelasi dengan Tuhan. Krisis kehidupan adalah realitas yang kita hadapi. Ada karena sakit penyakit, ada karena kecelakaan. Seorang pendeta hampir keluh berdiri di depan 4 jenazah karena keluarga ini baru beli mobil dan ketika dibawa pulang nggak tahu selip dan terjun ke jurang. Yang di rumah tinggal kakak tertua dan si kecil yang masih balita. Sementara yang 2 ikut ayahnya, ibunya, dan keempat orang ini meninggal. Saudara pasti bisa membayangkan betapa sedihnya si sulung begitu dia harus merawat si kecil balita tanpa ayah ibunya. Itu krisis. Jangankan dia, semua yang melayat pun hampir tak ada yang bisa menahan air mata. Hujan tangis tak hanya keluarga tapi juga jemaat, bahkan tetangga kanan kiri. Itu contoh krisis. Saya pernah berdiri di depan 2 jenazah yang harus dikuburkan sekaligus. Seorang ayah dan seorang anaknya. Saudara, krisis bisa macam-macam. Tidak hanya soal uang, tapi bahkan soal kehilangan orang yang kita kasihi. Krisis juga bisa soal kesedihan, kehilangan, bahkan harapan yang hilang. Ada orang yang sudah ingin jadi pegawai negeri, 5 kali dia ikut ujian dan selalu gagal. Lalu seorang mantan gurunya datang, "Kamu masih punya kesempatan, coba sekali lagi." "Enggak, loh, coba lagi, siapa tahu Tuhan mendengar doamu." Dia agak terpaksa, bahkan ketika mengerjakan pun dia agak ogah-ogahan. Nah, dia sudah muak dengan cara penerimaan pegawai waktu itu. Tapi ternyata iman dari sang mantan gurunya, doa, bahkan meski dia agak terpaksa di tengah krisis, ternyata Tuhan menolong. Saudara, hari ini saya akan mengajak beriman di tengah krisis. Bagaimana kita menghadapinya? Mari kita lihat bacaan pertama. Bacaan pertama Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Itu berkisah tentang Abraham, atau lebih tepatnya Abram. Umurnya 75 tahun. Istrinya 10 tahun lebih muda. Dan dia mendapat perintah Tuhan harus meninggalkan keluarga besar, harus pergi dengan beberapa orang yang mengikuti ke tempat yang belum pasti. Bayangkan, 75 itu bukan orang muda. Ya, semangatnya oke, tapi otot dan fisiknya itu juga sudah menurun, tidak seperti kalau umur 40-an. Tapi dia pergi juga karena dia punya iman ke tempat yang tidak pasti. Itulah Abraham. Dan di tengah krisis dia memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Saudara, beriman di tengah krisis tidak begitu mudah. Kalau Bapak Ibu semua keluarga aman, rezeki juga lancar, semua sehat, tidak ada masalah, oh gampang sekali kita berkata puji syukur haleluya. Tapi kalau kita punya masalah, beriman di tengah krisis sebuah proses. Abraham melalui itu hingga akhirnya menjadi nama Abraham. Mazmur 121 yang tadi dibaca bergantian itu berkisah tentang harapan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Mazmur 121, saudara bisa periksa di ayat itu. Bagaimana Tuhan, ayat 2, Tuhan, itu menunjuk pada Yahweh, YHWH.
Yehuwah. Jadi bukan Tuhan yang lain yang nanti berkarya di dalam Yesus. Tuhan itu setia menyertai. Maaf, bukan Tuhan yang lain. Meskipun sama-sama Tuhan Allah, tapi beda yang dimaksud. Ini Mazmur 121. Jadi kalau beriman di tengah krisis, harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ngomong gampang, tapi ini tidak mudah. Saya pun merasakannya. Orang Jawa bilang, tah niku wit gedang Allah pakel Pak Dito, ngomong gampang, ngelakoni aneh. Saya merasakan berkali-kali itu. Tapi meskipun angel, kita harus belajar untuk tetap beriman di tengah krisis, apapun yang kita hadapi. Ada seorang perempuan yang hampir bunuh diri, dan saya diminta untuk mendampingi. Waktu itu saya sedang S2. Saya mendampingi terus, karena kalau tidak nanti dia bisa ambil cutter, lalu dia akan putuskan urat nadinya. Ya, karena dia ditinggalkan oleh tunangannya, dia mencintainya, dan dia malu dan keturunan. Yang paling celaka, tidak ada alasan yang pasti kecuali bahwa tunangannya itu ketemu dengan mantannya yang sekarang sudah sukses dari segala sisi, dan dia ingin gampang hidupnya. Dan saudara, tidak mudah, lama, bukan berhari-hari, berminggu-minggu, tapi syukur pada Tuhan, dia kembali ke posisi semula. Saya dan istri datang ke Jogja untuk memberi selamat ketika dia dipinang oleh orang yang jauh lebih baik ketimbang mantannya. Saya bilang selamat. Dia tidak berucap kecuali berkata terima kasih. Saudara, beriman di tengah krisis, percaya kepada Tuhan, itu Mazmur 121. Mari kita lihat Roma 4, ini ayat 15, 13, 17, bicara tentang Abraham juga yang menjadi teladan. Diharapkan oleh Roma 4, saudara dan saya meniru Abraham. Tidak mungkin Bapak Ibu hidup enak-enak tanpa masalah, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi di tengah krisis, teladan inilah Abraham bahwa ia setia. Saudara, mari kita lihat bagian yang sedikit lebih sulit. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Ini berisi percakapan dan hanya ditulis di Injil Yohanes, yaitu seorang pemimpin agama, seorang Farisi, Nikodemus, yang datang kepada Yesus malam-malam. Kenapa malam-malam? Ya, biasanya orang belajar malam, tapi ini juga karena dia tidak mungkin siang hari, nanti ketahuan dia pemimpin agama lain, masuk belajar ke Gusti Yesus. Nah, itu. Dan saudara, dan ayat-ayat ini kita lihat dalam Injil Yohanes. Nikodemus muncul 3 peristiwa yang tadi kita baca. Yang kedua, Ibu Bapak bisa melihat di Yohanes 7, 45 sampai 52. Ia membela Yesus di hadapan imam kepala dan orang Farisi. Diam-diam Nikodemus memang menjadi muridnya. Yang ketiga, Yohanes 19, 39, 42, di mana di situ bersama Yusuf dari Arimatia, dia menguburkan Yesus, menguburkan jenazahnya, dan dia datang membawa minyak mur, minyak gaharu 50 kati atau 30 kilogram. Minyak 30 kilogram, dan ini bukan sembarang minyak, ini mur dan gaharu. Silakan hitung berapa harganya sekarang. Sekian miliar hanya untuk minyak. Itu tradisi di sana. Makanya orang-orang yang biasa kalau di sana di Palestina, ya sudah dikubur aja, ditutup pasir.
Jenazah Yesus diperlakukan seperti itu oleh Nikodemus. Nikodemus menyaksikan bagaimana Yesus atau Isa Al-Masih tak hanya cara mengajar, tapi juga cara dia bersikap, bahkan mujizat-mujizat yang dilihatnya. Kalau ada yang mengatakan Yesus Nabi, itu sesat pikir, karena Nabi tidak bisa bikin mujizat seperti Yesus yang luar biasa itu. Kalau ada yang menganggap Yesus atau Isa itu Nabi, itu sesat pikir, karena tidak ada Nabi yang meninggal lalu hidup kembali. Yang benar Nabi itu sakit, bisa, lalu akhirnya meninggal, bahkan kuburannya pun masih, karena memang cuma Nabi, bukan Mesias. Nikodemus berada dalam krisis keyakinan. Iki jane kayaknya ya Mesias, tapi enggak, atau iya atau enggak. Krisis tidak hanya kedukaan, krisis tidak hanya keuangan, krisis juga bisa soal iman. Ada artis dari Magelang, terkenal orang ini, tak hanya cantik, sekarang masuk di politisi, jadi politikus ya. Nah, dia pergi meninggalkan iman Kristen, jadi mualaf. Lalu kemudian rumah tangganya tidak damai, berantakan, dan dia pulang, dan dia ketika melewati gereja kebetulan ada pujian, dan dia berhenti sejenak, kemudian dia bersaksi bahwa dia akhirnya dipanggil lagi untuk bertobat. Sekarang dia udah menikah dan kebetulan juga suaminya Kristen. Orang ini pernah datang ke rumah. Nah, saudara, krisis kalau dilalui di dalam iman, maka kita bisa bertahan. Nikodemus, saudara buka di Google, saudara akan terkejut karena ternyata Nikodemus itu adalah tradisi mengakui dia orang martir pertama, salah satu martir pada abad pertama. Dia meninggal karena tetap kekeh pada imannya, Nikodemus. Dan gereja Katolik memperingatinya setiap tanggal 3 Agustus. Luar biasa, kesetiaannya yang luar biasa. Saudara sungguh perlu untuk tetap beriman di tengah krisis kehidupan. Masalahnya sekarang, jur carane pripun? Tadi saya bilang wit gedang apa pakai ngomong gampang, lakoni aneh. Pripun Pak caranya? Tipsnya gimana supaya kalau kita di tengah krisis kita masih di dalam Tuhan? Nah, ini tipsnya. Pertama, ibu bapak dan saudara jangan melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu dan orang-orang sekitar kita. Saya menuliskannya, ingat-ingatlah. Itu. Dengan seperti sekarang tentu banyak merasakan pertolongan Tuhan. Ingat-ingatlah. Saya belajar untuk teks yang pertama ini. Ingat-ingatlah. Ketika tiba-tiba keringgingan di bagian kiri makin kencang dan saya tahu ini gejala stroke, saya telepon Mbak Murni. Saya bilang, Bu, Mbak, Bapak ini mau stroke nih. Belum, saya masih jalan ke telepon, Bu. Tapi saya sudah tahu ini gejala ini itu mau stroke. Bapak mana posisi di rumah? Jangan kemana-mana. Siap. Lalu saya tergeletak, saya tidur, tidak pakai bantal karena harus begitu. Kemudian pengen ke kamar mandi, saya tidak turuti karena saya kalau berangkat pasti tamat aku di situ. Karena orang kalau pendarahan otak itu tidak boleh ngeden. Kalau ngeden makin lebar itu mati dia. Saya tahu itu. Makanya biarin di rumah-rumahku sendiri, ngobrol lebih. Ternyata tidak. Itu kamuflase. Sepertinya kayak pengen ke belakang, ternyata tidak. Saya tidak sempat, hanya pakai celana pendek. Dan saya tahu kalau Tuhan izinkan pagi
pasti sembuh. Saya pernah parah 2 kali, dan pendeta rumah sakit Bethesda waktu itu sudah menyerahkannya dalam doa. Kalau dipanggil, dipanggillah, karena saya menderita itu. Saya masih dengar dikit-dikit, dan ternyata Tuhan pulihkan. Maka ketika saya terserang stroke, saya berkata, Tuhan, saya serah diri. Kalau memang Tuhan mau panggil, siap. Tapi kalau Tuhan izinkan, pengen sembuh. Tapi kalau Tuhan kasih sembuh, aku mau pulih seperti dulu. Aku tidak mau sembuh, tapi sekedar sembuh-sembuhan. Kenapa doa begitu? Karena ingat akan masa lalu, Tuhan pernah menolong. Jadi kalau ada krisis, ingat pengalaman masa lalu. Tuhan pernah menolong orang lain atau mungkin diri sendiri. Maka saya ingat itu 4:13, 4:13, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teks pertama adalah ojo lali pengalaman masa lalu. Pasti ada pengalaman ketika kita ditolong Tuhan, atau mungkin pengalaman orang lain. Tapi kalau itu dilupakan, ya sudah. Tips yang pertama itu. Tips yang kedua, selain ojo lali, yo percaya kalau Gusti Yesus kuwi ono. Gusti Allah itu ada, Tuhan itu ada. Itu. Maka tidak hanya mengingat, tapi percaya. Ketika stroke, saya sendirian di rumah. Itu istri sedang menunggu cucu di luar kota, mobil dibawa, dan saya sendirian dan tiba-tiba kena serangan itu. Saya memikirkan, wah ini aku orang dan telepon mau mati orang konangan, aku kunci semua. Saya telepon itu. Dan saudara ingat, karena biasanya Tuhan itu menolong saya. Siapa tahu kali ini juga Tuhan masih memberi saya hidup. Nah ingat. Kedua, percayai bahwa Tuhan itu ada. Maka saya suka U316, Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Semua orang pasti nanti akan mati, tapi kalau belum saatnya, Tuhan pasti bisa menolong. Yang terakhir, tipsnya, orang mau eling lan percaya, tidak hanya ingat dan percaya. Saya meringkas yang ketiga adalah lakukan. Saudara, doa penyerahan diri itu bagus, tapi saudara tahu iman itu harus dengan perbuatan. Betul. Pengen lulus ya sinau, pengen dapat pekerjaan ya cari pekerjaan, pengen tambah penghasilan ya kerja yang cerdas. Kalau tidak bisa menambah ya mengurangi pengeluaran, kan itu caranya. Lakukan, itu yang ketiga. Maka lakukan, dalam kasus saya tadi saya telepon, lakukan. Nah, Mazmur 42:4-5, 42:4-5 dikatakan begini, saudara, saya bacakan. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Lagi krisis, kata pemazmur, ini yang kuingat. Apa itu? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi ketika dia krisis, dia ingat ketika dengan banyak orang dia jalan lebih cepat dari yang lain menuju ke bait Allah sana. Nah, saudara, ini kata pemazmur. Saya ulangi, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kalau lagi krisis, gundah gulana, dia ingat ketika sedang berbakti, ingat Tuhan. Ya. Baik, sekarang kita tahu tipsnya.
kalau lagi kena krisis. 3, 1, ingat. 2, percaya. 3,